Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mai Sintia Sipahutar dengan NIM 19.020.8004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal saya mengenai copolymer bottle brush, yaitu untuk memenuhi tugas akhir kimia analitik 2. Adapun dosen yang mengampu pada mata kuliah ini adalah Bapak Muhammad Reza, MSI. Baik, yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa itu polimer sikat botol. Nah, polimer sikat botol adalah jenis polimer bercabang atau cangkok dengan rantai samping polimer yang melekat pada tulang punggung linear. Nah, polimer bottle brush ini memiliki satu atau lebih rantai samping polimer yang melekat pada setiap unit berulang dari tulang punggung polimer linear yang mengarah pada kerapatan pencakokan rantai samping yang tinggi. Berikut adalah lampiran dari polimer bottle brush. Perlu kita ketahui bahwa copolymer sikat botol atau bottle brush dibuat dengan menempelkan rantai samping polimerik dari dua atau lebih jenis komonomer yang berbeda, di mana arsitekturnya meliputi copolymer blok botol sikat, copolymer sikat botol dengan rantai samping campuran, dan copolymer sikat botol cangkang inti dengan rantai samping copolymer blok. Nah, pengaplikasiannya atau aplikasi dari copolymer bottle brush ini termasuk yaitu nanocarriers untuk pengiriman obat, lapisan yang responsif terhadap rangsangan, fotonik, dan juga polalitografi. Selanjutnya adalah sintesis polimer bottle brush. Sintesis polimer bottle brush ini dapat dicapai dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan grafting through, pendekatan grafting from, dan juga pendekatan grafting to. Nah, pendekatan sintesis grafting through ini dimulai dengan persiapan rantai samping polimer reaktif atau biasa juga disebut dengan makromonomer. Persiapan copolymer blok campuran atau bottle brush dimungkinkan dengan menggunakan grafting from, tetapi 3 atau lebih kimia polimerisasi ortogonal mungkin diperlukan. Nah, untuk pendekatan grafting to belum banyak digunakan karena biasanya menghasilkan bottle brush dengan rendah. Pendekatan grafting from lebih terukur dan serbaguna dalam hal berbagai jenis dan jumlah sikat botol yang telah diproduksi. Untuk pendekatan grafting to menghasilkan bottle brush dengan kepadatan grafting yang lebih rendah, yang mungkin menarik untuk pelapis atau aditif. Selanjutnya yaitu pendekatan grafting through. Ini memberikan pendekatan langsung ke copolymer block bottle brush dengan kepadatan grafting rantai samping yang seragam. Berikut adalah lampiran dari sintesis polimer bottle brush yang menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan grafting through, grafting from, dan juga grafting to. Selanjutnya adalah sikat botol dengan rantai samping homopolimer. Konformasi rantai samping bottle brush akan bervariasi dalam keadaan yang berbeda, tetapi ketika kerapatan penyambungannya tinggi, maka rantai samping lebih diperpanjang daripada polimer linier bebas dari dp atau derajat polimer yang sama, biasa juga dilambangkan dengan N. Konformasi rantai samping dari sikat botol yang terabsorpsi pada antarmuka udara padat telah dipelajari dengan eksperimen dan juga dengan teori. Hasilnya menunjukkan bahwa rantai samping meregang sepanjang satu arah dengan jarak ujung ke ujung yang sebanding dengan nilai N. Tulang punggung yang diperpanjang dan konformasi rantai samping bertanggung jawab atas banyak sifat unik. Sementara rantai samping diregangkan dibandingkan dengan rantai linear bebas. Mereka menunjukkan fleksibilitas konformasi yang signifikan. Nah, untuk arsitektur unik dari polimer bottle brush dapat digunakan untuk menghasilkan fase rakitan baru. Copolymer D-block, linear, dan tri-block dirakit sendiri menjadi fase yang mendorong keseimbangan interaksi antara entalpi dan juga entropik. Berikut adalah lampiran dari contoh terpilih studi eksperimental polimer sikat botol homopolimer pada permukaan dan dalam larutan, yang dimana gambar A merupakan gambar scanning force microscopy atau disingkat dengan SFM dari polimer bottle brush yang terabsorpsi ke permukaan. Dan gambar B merupakan hamburan neutron sudut kecil atau SUNS dan data hamburan cahaya dari polimer sikat botol dalam pelarut yang baik bersama dengan kurva dari model rantai seperti cacing. Yang terakhir yaitu gambar C adalah parameter molekul dan skema perubahan konformasi polimer bottle brush dengan panjang tulang punggung dari analisa SUNS. Selanjutnya adalah copolymer sikat botol, yaitu pada campuran acak, copolymer blok, dan juga inti kulit. Campuran polimer sikat botol rantai samping memiliki 2 atau lebih rantai samping yang berbeda secara kimiawi, yang ditandai dengan melekatnya pada tulang punggung. Bagian dari sikat botol rantai samping campuran termasuk ke dalam copolymer sikat botol rantai samping acak atau bergantian.
Dalam kasus copolymer block battle brush, rantai di samping disusun menjadi blok yang berbeda, mirip dengan copolymer blok linear tradisional. Copolymer block merakit sendiri untuk membentuk domain besar yang menunjukkan suhu transisi yang sangat tinggi karena tulang punggung yang diperpanjang dan juga rantai samping yang berinteraksi secara sterik. Nah, untuk tipe ketiga dari copolymer sikat botol, ini dibuat dengan menempelkan copolymer blok linear sebagai rantai samping dan membentuk sikat botol tipe inti kulit. Berikut adalah lampiran dari struktur copolymer battle brush, yang dimana gambar A merupakan copolymer block battle brush MERS. Gambar B merupakan copolymer botol campuran acak. Dan gambar C merupakan copolymer battle brush core cell. Baik, selanjutnya adalah rakitan massal dan film tipis copolymer block battle brush. Copolymer block battle brush siap merakit sendiri untuk membentuk domain yang jauh lebih besar dari yang biasanya yang diamati pada copolymer block linear. Nah, copolymer block ini dapat merakit sendiri melalui segregasi mikrofase untuk membentuk ukuran domain yang besar, bergantung pada panjang tulang punggung. Untuk copolymer block, menunjukkan fase teratur yang stabil hingga suhu yang sangat tinggi, karena tulang punggung diperpanjang yang membuat blok polymer battle brush terpisah. Pada ketergantungan linear dengan ukuran domain pada black bond derajat polimer atau disingkat juga dengan DP, yaitu untuk copolymer block battle brush simetris dan battle brush asimetris dapat membentuk fasa silinder. Copolymer block battle brush ini membentuk domain silinder dengan besar 100-200 nanometer. Selanjutnya adalah aplikasi film massal dan tipis dari copolymer battle brush. Copolymer block battle brush merakit sendiri dalam jumlah besar. Nah, untuk film tipisnya menghasilkan ukuran domain yang lebih besar dengan kinetika perakitan mandiri yang lebih cepat dibandingkan dengan copolymer block linear, yaitu dengan berat molekul yang sama. Ini memberikan peluang untuk penerapan dari polymer battle brush ini sebagai kristal fotonik dan juga sebagai polimer litografi. Copolymer block dapat membentuk kristal fotonik 1D, yaitu untuk memantulkan cahaya pada panjang gelombang tampak atau disingkat dengan IR, yaitu dengan jarak domain kira-kira sekitar 1/4 nanometer. Nah, pada panjang gelombang IR dicapai dengan sampel penekan botol sikat yang meleleh. Sebagai perbandingan dengan copolymer di blok linear, pita refleksi panjang gelombang seperti itu hanya diamati pada gel copolymer block yang membengkak dengan pelarut. Pada rantai samping poli atau isosianat dipilih karena kekakuannya dan perakitannya yang cepat yang diharapkan dibandingkan dengan rantai samping yang lebih fleksibel. Copolymer battle brush, poli atau isosianat simetris diperlihatkan untuk membentuk fotonik 1D. Selanjutnya adalah sikat botol yang tidak terkait untuk enkapsulasi dan pengiriman dalam larutan. Polimer battle brush dapat menghadirkan sejumlah keunggulan potensial dibandingkan dengan rakitan polimer lainnya yang digunakan dalam larutan sebagai enkapsulasi skala nano dan juga agen pengiriman. Pertama, ukuran dan bentuk polimer battle brush dapat disetel melalui perubahan berat molekul tulang punggung dan juga rantai samping. Yang kedua, molekul silindris bermanfaat untuk meningkatkan retensi dan juga penyerapan yang menargetkan sel atau jaringan tertentu. Selanjutnya, struktur battle brush serbaguna dan dapat difungsikan melalui reaksi dengan tulang punggung, rantai samping, dan juga ujung battle brush. Copolymer battle brush dapat berkumpul untuk membentuk misel, fisikal, dan struktur baru lainnya dalam larutan yang berpotensi untuk enkapsulasi dan pengiriman. Berikut adalah lampiran dari contoh sikat botol untuk enkapsulasi dan pengiriman. Kemudian rakitan battle brush dalam solusi untuk pengiriman dan modifikasi antarmuka. Pada bagian ini yaitu sistem battle brush yang dirakit dalam solusi, mirip dengan ampipilik dan juga copolymer blok linear. Untuk copolymer blok battle brush ampipilik dapat merakit sendiri untuk membentuk misel dalam air. Misel yang dihasilkan biasanya lebih besar daripada untuk copolymer di blok linear dan juga fungsionalitas yang dapat dimasukkan ke dalam rantai samping battle brush. Rakitan battle brush dapat mengatasi tantangan teknis yang terkait dengan penggunaan nanopartikel untuk pencitraan tumor kontras tinggi. Berikut adalah lampiran dari rakitan polimer battle brush dengan fungsi untuk deteksi dan pencitraan tumor. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.